Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul KKN di Desa Sawah Kuno. Cerita ini ditulis oleh Brave Bros. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. KKN di Desa Sawah Kuno. Si KKN merupakan kegiatan wajib untuk menunjang kegiatan di kampus, terutama untuk yang mau skripsian. Semua wajib mengikuti, tak terkecuali 9 sekawan yang beda fakultas ini. Mereka sedang melihat peta di Google Maps. Tampak serius hingga semut pun ikut serius mendengarkan diskusi mereka. Bandung maka deketan kali, ujar Mamat yang terdengar agak kecewa. Naulu yang mendengarkan keluhan Mamat cuma bisa geleng-geleng kepala. Pasalnya dari tadi si Mamat udah protes 5 kali. Kalau ada acara Rinso kayaknya si Mamat menang piring banyak ini. Udahlah, ini lo yang paling deket dan paling murah budgetnya. Tadi lu protes kalau di Bali kejauhan, terus kalau di Banyuwangi takut jadi tumbal desa penari, terus kalau ke Padang katanya kemahalan, kalau ke Banten takut kena santet, terus terakhir ini Bandung malah dibilang kedeketan. Mau lu apa sih, Mat? Langit dengan emosi yang agak memuncak sehingga suaranya meninggi. Bang, udah bang, kalem-kalem. Fabio coba menenangkan Langit yang terlihat semakin emosi saat Mamat cuma cengengesan bukannya menjawab. Emang anaknya suka mancing-mancing? Ya maaf, oke lah kita ke Bandung. Berarti nanti si Hansen ajuin ke administrasi ya, biar tempat tujuan kita nggak keduluan orang lain. Jangan lupa detailnya kalau kita mau ke Cicahem. Tegas Aslannya langsung dicatat sama Hansen. Noted bang. Yaudah, ini udah kelar, gue coba dulu ya ke pihak administrasi. Larisen, jangan sampai keduluan. Hansen berjalan santai ke ruang administrasi sambil mengecek kembali data kelompoknya. Saat di koridor dekat ruang administrasi, Hansen bertemu JK, teman seangkatannya. Ia berhenti lalu menyapa JK yang sudah tersenyum dari jauh. Weh, ngapain lu senyum-senyum? Kagak, lu mau daftar KKN kah? Iya Jack, gue baru aja nemuin lokasinya. Yaudah, gue duluan ya. Hansen langsung masuk menemui pihak administrasi yang sedang sibuk dengan berkas KKN di mejanya. Permisi bu, ini saya mau kasih data kelompok saya buat KKN. Dengan cepat Hansen meletakkannya di atas meja, lalu Bu Ani membacanya dan langsung nyeletuk. Sen, ke Cicahem udah ada yang daftar? Mendengar itu Hansen bingung bagaimana bicara dengan kelompoknya. Perasaan gue jalan gak lama-lama amat, masih aja keduluan. Ia mengambil datanya kembali. Ia berjalan pelan sambil membuka ponsel dan mengirim pesan di grup chat kelompoknya. Gue ada info ketemuan di tempat biasa ya, ketiknya lalu berjalan dengan cepat. Semuanya menatap Hansen yang diam dengan raut wajah bingungnya. Aman kan San? Tanya Arsian. Hansen menghela napasnya mendengar pertanyaan dari Arsian. Besma banget ya, jangan pukul gue. Kita keduluan sama si JK, kelompok dia udah milih ke Bandung. Kan gue udah feeling, makanya nyuruh lu larisan. 9 kawan itu terlihat lesu, bingung dan kesal. Rencana yang mereka bangun sebelumnya harus diatur kembali dengan tujuannya berbeda. Ya udah nggak apa-apa. Gue juga punya opsi kedua buat jaga-jaga kalau keduluan. Gimana kalau ke Jogja? Gue sih ikut aja sih.
bebaslah. Yaudah nggak apa-apa. Mendengar responnya tidak semangat, Arsian mengusap wajahnya yang terlihat muram. Guys, sudah kita fokus saja sama pilihan kedua. Lagian juga mungkin cobaan mau KKN. Di sana bisa aja kita dapat hasil yang lebih baik. Nasihat dari Fabio membuat semuanya lega. Memang berat karena mereka harus mendata ulang biaya akomodasi ke tujuan yang berbeda. Seminggu kemudian mereka berangkat ke tempat tujuan menaiki minibus milik Omnya Langit. Sebelum memasuki jalur tol, tidak lupa beberapa dari mereka juga membeli cemilan dan kebutuhan di toko swalayan. Fab, gue nitip rokok 2 bungkus sama cemilannya, ujar Hansen yang hanya dibalas acungan jempol. Duh, pusing banget dah kepala gue. Kayaknya harus toko obat pusing yang banyak buat jaga-jaga. Mamat langsung berlari mengikuti Fabio masuk swalayan. Setelah belanja keperluan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan lancar. Perjalanan mereka ke tempat tujuan masih sangat jauh. Untuk mengisi kegabutan, mereka memutuskan untuk berkaraoke, main Uno, ada juga yang memilih untuk tidur. Dari tempat awal keberangkatan menuju desa yang dituju memakan waktu 9 jam, hingga mereka kehabisan energi dan memilih untuk ikut istirahat. Hari sudah semakin gelap sesampainya di jalanan berbatu. Mereka semua terbangun dari tidur karena minibus yang mereka naiki memasuki wilayah yang jalanannya bisa dibilang rusak dan penuh tanah merah. Arza menengok jam tangannya melingkari pergelangan tangannya. Jam tersebut menunjukkan pukul 23:45. Kenapa Om? Udah nyampe kah? Belum, Langit masih jauh. Ini mobil kok tiba-tiba mogok ya, padahal sebelum jalan udah dicek aman. Ini kita di mana anjir? Kok kanan kiri pohon semua? Gue cek map juga nggak bisa loh Aslan, nggak ada sinyal juga. Nah udahlah, ini pasti kita nyasar. Mamat asal ngomong dan langsung dipelototi oleh Langit. Keheningan menyelimuti mereka karena tidak ada satupun kendaraan yang terlihat, hanya minibus mereka di tengah hutan tersebut. Beberapa menit kemudian mesin mobil minibus mereka nyala kembali. Alhamdulillah akhirnya nyala. Padahal cuma di starter biasa kayak tadi. Sekitar 500 meter berjalan, Naul melihat warung makan dengan cahaya sedikit remang di tengah hutan. Kayaknya gue lihat warung makan di sana deh. Bener tuh, ayo ke sana bentar. Gue lapar guys, lapar banget ini, dari siang belum makan nasi. Naul dan Wawan kegirangan, yang lain menatap mereka dengan keheranan karena tidak ada warung apapun di sana. Lu halu ya Wan? Warung makan dari mana boy? Jelas-jelas kita lagi ada di tengah hutan yang entah gak tahu ada di mana. Cassandra sedikit ketus, pasalnya di sekeliling mereka memang hanya ada pohon. Setapak jalan dan lampu penerangan satu-satunya hanya dari mobil mereka. Dari awal mereka sampai di hutan hingga sekarang, tidak henti-hentinya Langit membaca doa dalam hati. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba minibus mereka kembali berjalan di jalanan besar dan beraspal. Hal itu menandakan bahwa mereka sudah keluar dari hutan misterius. Sesampainya di sebuah gapura, mereka melihat rombongan bapak-bapak yang menaiki motor sedang menunggu kedatangan mereka. Anak-anak pun segera turun dari minibus dan berpamitan kepada Omnya Langit. Om, makasih udah anterin kami. Hati-hati di jalan pulang ya. Setelah minibus yang ditumpangi pergi, Langit dan teman-temannya mendekati beberapa penduduk desa yang sudah menunggu kedatangan mereka. Sebelumnya mereka sudah bertemu dengan beberapa penduduk desa saat cek lokasi KKN dan membuat janji temu hari ini untuk mulai menetap di desa hingga sebulan ke depan. Selamat malam Pak, sapa Langit ke salah satu penduduk yang akan menjadi pemandu mereka selama KKN. Sembari menyalami penduduk lainnya dan disusul oleh teman-temannya. Setelah berbincang sebentar, akhirnya mereka menaiki motor yang dibawa penduduk untuk menjemput mereka. Ada sekitar 5 orang penduduk yang ikut menjemput dan masing-masing pemuda mengambil posisi di bonceng bapak penduduk. Ini gak ada motor yang lebih elit apa ya? Harusnya mobil umroh aja sekalian bang tadi.
bisik Arsian kepada langit. Dengan mata melotot, langit menatap Arsian agar terdiam. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu menemani perjalanan malam mereka menuju ke hutan. Seorang penduduk bernama Pak Budi membuka percakapan memecah keheningan. Mas-masnya ini KKN-nya berapa bulan di desa kami? Tanya Pak Budi menatap wajah para mahasiswa yang sudah sayu menahan kantuk. Sekitar 1 bulan, Pak. Jawab Cassandra yang berusaha membuka matanya. Ia melihat teman-temannya yang terlihat menahan ngantuk di saat motor jalan berdampingan. Tahu kampung ini dari mana? Kami tahu dari internet, Pak. Kebetulan kampus kami juga merekomendasikan beberapa desa yang ada di Jogja dan kami memilih ini. Jelas Arsian yang memang sejak awal memilih desa ini sebagai opsi kedua lokasi KKN mereka. Pak Budi menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Arsian. Kebetulan motor mereka berdampingan sangat dekat hingga ia mendengar jawaban dari Arsian, kemudian menatap ke arah temannya yang lain. Ia lalu melanjutkan ucapannya dengan wajah yang serius. Setelah sampai di desa, saya harap mas-mas semua ini bisa menjaga diri dan menjaga sikap. Jangan melakukan hal macam-macam yang bisa mengancam ketenangan desa. Dan tetap hati-hati kalau mau berkeliling desa nanti. Arsian dan Cassandra mengangguk heran dengan peringatan dari Pak Budi. Pasalnya mereka tidak pernah kepikiran untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu penduduk desa nantinya. Dalam benak mereka ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah mendengar Pak Budi. Memangnya ada apa dengan desa itu? Mengapa mereka harus berhati-hati ketika berkeliling desa? Bukankah itu hal yang bagus untuk bersosialisasi dengan desa? Setelah hampir 1 jam perjalanan, tibalah mereka di pintu masuk desa. Terdapat gapura yang cukup tinggi sebagai pintu gerbang tersebut. Di atasnya terdapat nama desa yang ditulis dengan cat berwarna biru yang sudah terlihat usang dan berlumut. Mereka pun turun dari motor dan membawa perlengkapan yang telah mereka siapkan. Kemudian Pak Budi mengantarkan mereka ke sebuah rumah tidak cukup besar namun terlihat sudah cukup tua. Temboknya sudah terkelupas di beberapa sudut. Nah, di sini mas-masnya semua akan tinggal selama masa KKN. Rumah ini udah disiapkan oleh Bapak Kepala Desa dan sudah kami bersihkan juga. Masnya sudah bisa langsung beristirahat malam ini. Terima kasih banyak, Pak. Maaf kami merepotkan malam ini. Setelah Pak Budi pergi, 9 pemuda tersebut membuka pintu dan memasuki rumah tersebut. Di dalamnya terdapat ruang tamu yang tidak luas tetapi tertata sangat rapi. Terdapat 3 kamar dan 1 kamar mandi yang dilengkapi dengan dapur dan perlengkapannya. Karena ada 3 kamar, jadi kita bagi 1 kamar diisi 3 orang ya. Gue, Naul, Kazen di kamar depan, Arza, Mamat, dan Arsian di kamar tengah. Terakhir Aslan, Fabio, dan Hansen. Kalian di kamar belakang. Kalau ada apa-apa segera ngomong di grup chat atau langsung ke kamar gue aja. Sekarang istirahat dulu. Besok kita lanjut bahas proker. Langit memberi arahan kepada teman-temannya yang dibalas dengan anggukan kompak. Selanjutnya mereka masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Waktu menunjukkan pukul 5. Dan hawa dingin menyapa tiap-tiap kamar 9 lelaki yang masih tertidur dengan pulas itu. Jaket, selimut, dan mantel masih setia merengkuh tubuh mereka. Terdengar alarm sangat kencang pada kamar pertama, yaitu yang dihuni oleh Langit, Naulu, Cassandra. Yap, alarm itu berasal dari ponsel Cassandra, namun sang pemilik alarm tidak kunjung bangun. Langit pun terbangun dengan suara alarm Cassandra yang ayah itu. Allahu Akbar, alarm kenceng banget begini kagak bangun juga nih bocah. Zen, bangun apa weh? Naulu di sebelah Cassandra pun ikut terbangun dengan rambutnya yang sedikit berantakan. Nah bagus Naul, lu udah bangun tanpa gue bangunin. Habis ini minta tolong bangunin anak-anak ya, suruh mandi. Karena kita mau siapin beberapa program kerja di desa sawah kuno ini. Iya bang.
Pagi dunia saatnya kerja nyata. Setelah mengumpulkan nyawa dan menggeliatkan tubuhnya, ia pun bergegas bangun dan membuka pintu kamar. Indahnya pagi ini diiringi hawa dingin yang menyapa wajahnya. Tak butuh waktu lama, Naulu mengetuk pintu kamar tengah yang dihuni oleh Arzam, Muhammad, dan Arsian. Ketukannya sedikit kencang agar penghuni kamar tersebut bangun. Bangun, bangun bang, bangun semuanya. Ingat hari ini kita masih harus persiapan proker, bangun weh. Ia mendengar suara anak-anak yang menyauti suara Naulu. Iya bangun gue, bangun bentar, 5 menit lagi. Rajin benar dah, biasanya di kosan masih tidur dia jam segini. Palingan disuruh si Langit itu Naulu. Setelah mengetuk kamar tengah, dia berpindah mengetuk kamar ketiga, yaitu yang dihuni oleh Aslan, Fabio, dan Hansen. Oh iya bentar, sabar gue kumpulin nyawa dulu. Buset, morning person banget sih Nauluddin itu. Iya berapa sih? Masih ngantuk gue anjir. Setelah semuanya bangun, mereka bergegas bergantian mandi dan merapikan tempat tidur agar terlihat lebih rapi. Di satu sisi, Langit sibuk berutak-atik di dapur menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Dia dibantu oleh Cassandra. Entah apa yang mereka masak untuk 9 temannya itu. Akankah berhasil? Mari kita saksikan pemirsa. Awas gosong tuh telur, kecilin aja api kompornya Zen. Baru beberapa detik Langit berucap telur yang dimasak Cassandra gosong pemirsa. Eits. Gencana jangan kecewa penonton. Maksudnya pembaca plot ini. Buset, gosong banget telurnya. Aduh bagaimana ini? Dah gak apa-apa, masih ada oseng sayur kangkung buatan gue nih. Semoga aja kagak asin ya, soalnya baru pertama kali nyoba masak. Di lain sisi, anak-anak udah segar karena udah mandi dan rapi cuy. Semerbak wangi parfum di mana-mana. Alamak, menggoda kali baunya. Nauluddin, mana si Langit dan Cassandra? Ucap Arzam yang baru selesai menyisir rambutnya. Kagak tahu, di dapur kali bang. Cek aja ke sana kali aja mereka masak. Shan, lu cek dah. Pak Ketua sama Cassandra kali aja butuh bantuan. Lu kan pinter masak ya. Arsian yang disuruh Arzam ke dapur pun segera menghampiri 2 manusia sibuk yang sedang masak di dapur. Sesampainya di dapur, Arsian melihat di meja ada 3 telur gosong dan oseng kangkung yang menurutnya sedikit amburadul. Ia sudah mengira kalau oseng kangkung yang masak Langit dan telur gosong itu buatan Cassandra. Dari wajah mereka terlihat karena cengar-cengir tanpa bersoda. Berdosa deng, hehe. Sudah pangeran duga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Di sebelah rumah ini ada warung tuh. Ntar minta tolong ya kalian beli nasi 9 bungkus, lauknya bebas. Nih uangnya guys, pakai aja. Tutur Arsian baik-baik sambil memberikan selembar uang kepada Langit. Maaf Shan, ya setidaknya kita berdua ada berusaha cuy. Iya maaf ya, maklum, dah kagak jago masak juga, masih belajar. Langit dan Cassandra keluar rumah dan segera membeli makanan di warung dekat rumah yang mereka huni. Di lain sisi lagi, si Aslan, Fabio, Hansen lagi asik main game di ruang tengah. Biasa main game dar der dor. Alah Feb, kalah bejir. Lu harusnya di depan tadi sama si Hansen. Kocak habis kalau di depan, gue di door lah Jir. Gimana sih Lan? Jir, iya bener si Fabio. Kedor balik lagi ke lobby yang ada. Lan. Mereka bergelut dengan game. Sudahlah. Mari kita tinggalkan 3 bujang lapuk itu. Kita lanjutkan melihat si Langit dan Cassandra yang berada di warung. Silakan Cin. Brondong, mau beli apa nih? Duh, ganteng-ganteng saat si pemilik warung sambil menggoda Langit dan Cassandra. Buset dah Bang, Bu, Om, dadah Om.
Jadi gini, mau beli nasi bungkus 9 lauknya, yang 3 telur dadar, yang 3 lagi ayam goreng, dan yang 3 lagi ikan bandeng ya? Lang, buset, lu kaget kan? Ya, gue juga sama. Tak lama kemudian muncul 2 waria lainnya di warung tersebut, lalu langsung melihat ke arah 2 lelaki lapuk yang mungkin terlihat asing untuk mereka, yaitu Langit dan Cassandra sedang mengantri membeli nasi untuk sarapan temannya. Sejujurnya mereka udah merinding disco melihat pria-pria centil di depannya ini. Sis Mary, duh ada berondong aja deh. Kalau borong masakan Sis Mary nanti dapat plus dari kita. Iya, yuk sayang berondong ya. Kita kasih Sial, beneran merinding banget Langit dan Cassandra. Pengen buru-buru minggat dari tuh warung. Tak sanggup sampai nangis dikit karena geli melihat para om-om centil di sana. Setelah pesanan selesai dan menerima uang kembalian, tanpa berpamitan Langit dan Cassandra pun langsung ngibrit balik ke rumah. Pada siang hari di balai desa, tim KKN sedang berkumpul untuk membahas program kerja mereka. Setelah semua masing-masing dapat tugas tentang apa saja yang harus dikerjakan, mereka mulai memilih tugas pertama apa yang akan dilakukan untuk hari ini. Setelah berdiskusi, mereka memilih untuk melakukan pengelolaan sampah. Oke teman-teman, kita harus segera putuskan prioritas program kerja. Ada yang punya ide untuk pengelolaan sampah di desa ini? Tiba-tiba Tante Diva, waria ikonik desa, datang menghampiri dengan mengenakan dress kuning neon dan membawa kipas lipat berwarna emas, membuat semua mata tertuju kepadanya. Ya, betul saja dia ikut serta dalam pembahasan kali ini bersama beberapa pengurus desa, mengingat beliau ini salah satu bagian dari itu. Sayang-sayangku sekalian, tenang. Tante Diva datang membawa solusi dari alam semesta. Apa masalahnya? Sampah. Itu kecil buat tante. Tante Diva adalah waria yang terkenal sangat ramah pada semua orang, apalagi dengan anak muda. Dia juga disebut sebagai waria kaya di desa. Tante Diva, kok tiba-tiba muncul? Kita lagi rapat serius loh. Serius itu bagus sayang, tapi kalau kebanyakan serius kalian jadi cepet tua. Sekarang dengarkan Tante Diva. Gimana kalau kita bikin lomba kreasi sampah? Semua warga bisa ikut. Hadiahnya Tante siapkan. Yang penting meriah dan kreatif. Hehehe. Lomba kreasi sampah. Kedengarannya menarik. Tapi gimana cara ngejalaninya, Tante? Gampang. Gampang. Kamu bikin perahu dari kardus, kamu bikin robot dari botol bekas, dan kamu, Mas Arsam, kamu bikin hati Tante meleleh aja deh. Tante fokus dong ke program, jangan ngajak bercanda terus. Naul menahan kesal, hampir melempar sepatu ke arah Tante Diva, namun ia tahan. Naul tidak mau durhaka terhadap orang yang lebih tua. Ini serius ya sayang. Kalau semua orang happy, program pasti berjalan lancar. Setuju nggak? Setuju sih, tapi kayaknya kita butuh waktu lebih buat nyiapin semuanya. Apapun yang terjadi, Tante siap membantu kalian. Ini tenaga dan aura Diva Tante gratis untuk kalian. Kalian cukup kecup pipi Tante aja. Satu-satu buat bayarannya ya. Tante Diva berdiri dramatis dan mengerling gendit ke arah Cassandra. Kalau begitu, Tante boleh bantu kita buat dekorasi. Tante pasti jago kan? Jago. Dekorasi itu hidup Tante, hei. Lihat saja besok kalian bakal bilang, wah ini balai desa apa hotel bintang 5.
Kita tunggu aja Tante, jangan sampai dekorasi Tante bikin kita jadi bahan meme warga desa ya. Aduh Mas Kazen, kalau Tante jadi meme itu artinya Tante sudah sukses jadi seleb. Warga butuh hiburan sayang. Tante Diva terkekeh dan mendekati Cassandra dengan genit. Setelah pembahasan itu, semua orang kembali ke aktivitas biasanya dan menunggu keesokan harinya. Saat lomba berlangsung, keesokan harinya beberapa warga dan tim KKN sudah melakukan proker yang direncanakan sebelumnya. Mereka mulai membuat berbagai kreasi dari sampah daur ulang dengan berbagai macam bentuk. Siapa yang taruh sepatu hak tinggi di sini? Saya berjatuh. Arsa memindahkan kardus bersama langit. Oi, itu sepatu Tante sayang. Jangan sampai rusak, itu limited edition dari Tanah Abang. Bantuin gue dong, gue malah nyangkut di dalam replika perahu ini. Ucap Hansanya dari tadi terjebak di kardus miliknya. Astaga Mas Hansen, kamu ini mau jadi pahlawan kapal atau bahan daur ulang? Tante Diva mendekat dengan gaya dramatisnya itu, memegang kepalanya pusing melihat kelakuan aneh bocah-bocah itu. Tante Diva memang beda, selalu bikin acara jadi seru, ucap salah satu warga yang membuat semua orang yang mendengar ikut tertawa. Lomba kreasi sampah pun berjalan dengan sangat lancar sesuai harapan. Para warga juga terlihat senang dan membuat tim KKN ikut tersenyum lega. Tante, terima kasih ya, lomba ini sukses. Warga jadi lebih sadar soal pengelolaan sampah. Tante Diva selalu hadir untuk menyelamatkan dunia sayang. Jangan lupa, kalau kalian sukses, ingatlah siapa yang bikin kalian bersinar. Semua tertawa dan hari itu ditutup dengan suasana penuh keakraban antara warga dan tim KKN. Atas bantuan Tante Diva dengan segala kelucuannya berhasil mencairkan suasana dan membantu tim KKN menjalankan programnya dengan sukses. Momen-momen kocak ini jadi kenangan tak terlupakan bagi semua orang di desa itu. Hari demi hari berlalu. Terhitung sebulan mereka menjalankan KKN di desa Sawah Kuno. Hari ini mereka berencana untuk menghias balai desa dengan bantuan Hansen yang punya koneksi. Ia mengerahkan anak-anak desa untuk bergabung dengan mereka. Kebetulan sekali hari ini hari Minggu. Tante Diva mana? Nah apa? Suka ya lu sama Tante Diva? Hal itu sontak membuat Arzam langsung menggulirkan matanya malas. Ia kemudian meninggalkan Mamat yang tertawa untuk menuju perkumpulan anak-anak seni. Jangan gitu dah, ntar Arzam marah susah bujuknya. Meninggalkan Hansen dan Mamat yang entah kemana, kini Arzam bergabung bersama dengan anak seni yang sedang membahas desain. Hei Bang Arzam, kenapa tuh mukanya kayak habis kecopetan duit? Sapa Naulu saat Arzam mendudukkan dirinya di kursi. Kebetulan saat ini mereka berada di dalam balai desa. Habisnya gue kesel, si Mamat masih aja jodoh-jodohin gue sama Tante Diva. Gak apa-apa Bu, bawa santai aja. Lu sama aja kayak si Mamat. Udah stop dulu bahas Tante Divanya. Kita lanjut bahas konsep gambar yang bakal kita garap. Meskipun Langit terkenal akan sifatnya yang pecicilan, kali ini ia menunjukkan sisi kepemimpinannya membuat Naulu takjub. Ya dah, males gue bahas itu terus dari kemarin. Sepanjang diskusi Langit menyadari baik Arsian maupun Arsam tampaknya mengibarkan bendera perang. Hal ini disadari juga oleh Naulu yang diam-diam memperhatikan Arsian. Kelihatannya anak itu sedikit jadi pendiam hari ini. Oke guys, berarti udah fix ya. Kita bakalan gambar doodle tema alam di tembok samping. Buat alat bahannya ntar gue konsultasikan dulu deh sama Tante Diva, biar kita nggak boncos duit. Sebelum gue tutup, ada pertanyaan gak? Baik Naulu, Arsian ataupun Arzam, ketiganya kompak menggelengkan kepala. Baiklah kalau gitu gue tutup ya. Langit segera membereskan bukunya ke dalam tas lalu mulai berdiri membuat Naulu sontak ikut berdiri. Mau kemana bang? Mau laporan dulu sama Tante Diva, ikut gak? Gue ikut deh, sekalian cuci mata.
Selepas keduanya pergi, kini tinggal Arsian dan Arzam yang saling diam-diaman. Arzam yang menatap tajam Arsian dan Arsian yang ciut nyalinya. Keduanya tidak ada yang beranjak sampai salah satu warga menghampiri keduanya. Ada si ganteng. Diam-diam baik ke tante yuk. Genteng rumah tante ada yang bocor nih. Pengen minta diperbaiki. Ucapnya dengan nada yang sedikit dibuat mendesah. Tak lupa tangannya juga memegang tangan Arzam. Kebetulan Arzam berada di kursi dekat pintu masuk. Oh, maaf tante, saya bukan ahli gituan. Arsian bantuin weh. Arzam tampak ingin melepaskan tangan wanita jadi-jadian itu. Sayangnya Arsian malah kelihatan ingin tertawa. Hal itu sontak membuat amarah Arzam yang semula sedikit mereda mulai memuncak kembali. Gak apa-apa, tante jamin bisa kok, ayo. Wanita jadi-jadian yang biasa dipanggil Tante Indri itu masih menarik tangan Arzam agar berdiri mengikutinya. Gembotan Arsian aja. Ya udah kalian berdua aja lah, biar tante enak. Maksudnya biar tante cepat selesai. Arzam sudah berkeringat dingin saat ini. Ia kesal sekaligus takut. Kesal karena Arsian malah bergeser mundur. Dan takut karena rumornya Tante Indri paling jago dalam meniduri siapapun yang ia mau. Ini kenapa? Seseorang masuk ke dalam membuat Tante Indri merenggut tak suka. Ternyata merupakan sesepuh desa. Ya, keburu ada Pak Tua aja. Ia menghentakkan kaki lalu pergi dari tempat itu. Arzam menarik napas lega saat akhirnya Tante Indri pergi. Ia menatap Arsian dengan tatapan yang tidak Arsian tangkap maksudnya. Bang Langit, nyadar gak bang? Kayaknya tadi Bang Arzam beneran marah deh sama Bang Arsian. Gue juga liatnya gitu. Asal jangan lama-lama apalagi sampai ngaruh ke broker kita aja. Naulu mengangguk. Setelah itu mereka menyadari ada Mamat yang sedang berkebun bersama warga dan Hansen yang sedang membuat pagar. Widih, semangat amat kalian berdua. Melayan dibikinin kopi sama Hansen. Ya gak Mat? Yoi. Arsa mana? Bukannya tadi mau ikut kalian? Gue tinggal sama Arsian di balai desa. Soalnya gue sama Naul mau ke rumah Tante Diva buat minta bantuan terkait alat buat set nanti. Lah, kenapa nggak Arzam aja? Kesenengan tuh ntar Tante Diva. Mat, jangan gitu. Bang Arzam sekarang lagi ngambek tahu sama lu sama Bang Arsian juga perkara kalian berdua yang suka jodoh-jodohin Bang Arzam sama Tante Diva. Nah, ayo lo lihat kan Mat. Kata gue juga jangan digodain Arzamnya. Lah, kok gue? Gara-gara lu no awalnya yang godain Arzam. Udah jangan malah pada ribut. Mending fokus ke proker masing-masing aja. Ayo Naul. Setelah insiden itu Arzam terlihat masih perang dingin dengan Arsian dan Mamat. Hal ini berdampak buruk pada proker mereka yang membutuhkan kerja sama tim. Arzam seringkali dibujuk oleh Langit ataupun Hansen, tetapi tetap saja tidak pernah digubris olehnya. Anjir, mau sampai kapan sih kalian baikannya? KKN sekarang jadi sepi, Jir. Setuju, mana gue lihat proker gambar juga nggak selesai-selesai, Jir. Mat, kata gue lu berdua samperin tuh Arzam. Barusan gue lihat dia lagi bersihin toilet tuh. Semua pandangan mata menatap Aslan yang baru saja muncul dari dapur. Emang jadwalnya? Nah, coba bantuin tuh sekalian sambil minta maaf. Capek gue gambar yang harusnya selesai 2 hari lagi tapi baru selesai 40%. Mamat dan Arsian saling menatap lalu keduanya mengangguk dan menemui Arzam yang sedang sibuk menyikat lantai toilet. Semoga cepat baikan dah. Gue bingung harus gambar kayak gimana lagi. Soalnya semua ide yang bagus tuh cuma dari Arzam. Ya, selama 3 hari Arzam menutup diri. Ia hanya berbicara saat ditanya. Bahkan ia tidak akan berbicara pada Mamat atau Arsian. Hal itu berdampak pada proker mereka. Terlebih Arzam selalu memiliki ide yang kreatif saat berhubungan dengan seni.
Meninggalkan mereka yang nyebat di ruang tengah, Arsian dan Mamat saling tunjuk siapa yang akan masuk duluan. Mereka berdebat sampai Arzam mendengarnya yang menghampiri mereka. Ngapain? Ngomong dong anjir. Ini kita berdua mau bantuin lu bersihin toilet, boleh? Arzam mengerutkan keningnya curiga, tapi ia segera acuh tak acuh lalu kembali masuk ke toilet, disusul dengan dua anak curut. Di sanalah mereka berada dengan Mamat dan Arsian yang mau bersihkan kloset, dan Arzam berdiri memantau keduanya di dekat bak. Sedari tadi Arzam menahan tawanya karena melihat Mamat dan Arsian yang menahan rasa mual. Sampai ketika Arzam mulai merasakan tepukan di pundaknya yang menepis itu lalu berbalik. Tapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Kok bau anjir ya? Ucapan Mamat membuat Arzam dan Arsian sontak menajamkan penciumannya. Lah, iya. Ketiganya terkejut saat sesuatu menghantam atap kamar mandi tersebut hingga menimbulkan dentuman yang keras. Disusul lampu kamar mandi yang tiba-tiba mati. Udara sekitar mulai berubah menjadi dingin. Mat, jangan sentuh pinggang gue anjir, geli. Apaan anjir? Lu kali yang peluk gue, takut lu ya? Mat, gak usah bercanda lu pada. Jangan narik-narik kaki gue. Ucapan Arzam membuat mereka bertiga akhirnya terdiam 1000 bahasa. Halo ganteng, mau melihat kupu-kupu bersamaku? Bisik seseorang tepat di telinga ketiganya. Sontak bulu kuduk mereka mulai berdiri. Lampu kembali menyala dan ketiganya langsung melihat pemandangan yang mengerikan, di mana ada sosok perempuan tampak menempel seperti cicak di sudut kamar mandi, dengan rambut terjuntai panjang menyentuh lantai. Bola matanya satu menggantung hendak copot dengan wajah yang keriput. Air bak yang semula jernih kini berwarna merah darah dengan bau anyir yang menguar. Ketiganya berteriak lalu berlari keluar dari toilet. Mamat tersandung membuatnya menabrak tubuh Arzam. Begitupun Arzam menabrak tubuh Arsian sehingga ketiganya jatuh terjerembab di lantai sambil berpelukan. Anak-anak yang lain segera menghampiri ketiganya setelah mendengar teriakan itu. Mereka terkejut kalau melihat ketiga pemuda itu saling berpelukan dengan mata ketiganya yang terpejam. Langit menghampiri mereka lalu menyentuh tangan yang entah punya siapa. Wih, kalian kenapa? Kalian bertiga mau trisam? Ikut dong, gue jadi yang keempat, katanya kalau ketiga yang satunya itu setan. Terus Naul, sontak Fabio memukul kepalanya. Goblok malah bercanda. Oh, jadi dulu pernah ada pembunuhan di sini. Kok tega banget jasadnya dibuang di toilet, dibiarin ngambang lagi di bak mandi. Terus itu yang dibunuhnya siapa? Pak Tatang sesepuh desa tersenyum miris saat mengingat kasus tersebut. Dia merupakan salah satu mahasiswi yang sedang KKN seperti kalian saat ini. Dia dibunuh oleh komplotan waria karena mereka tidak suka dengan sikap si mahasiswi ini, yang kerap kali berlaku ingin menggoda seseorang yang tampan. Anjir, gara-gara itu. Jadi mahasiswa ini suka menggoda seseorang yang ia anggap tampan dengan ajakan mau lihat kupu-kupu bersamaku. Setelah itu ia akan membawa pemuda itu ke tempat terpencil dan melakukan hal yang tidak senonoh di sana. Sontak saja geng waria superior itu merasa marah karena bagaimanapun genitnya mereka tidak akan seperti itu. Mamat, Arzam, dan Arsian ketiganya saling tatap dengan mata membulat terkejut. Siapa aja Pak geng waria superior itu? Sebagian yang terlibat pelaku udah dihukum mati, yang tersisa cuma Indri. Ya sudah, untuk sementara kalian tinggal di sini saja dulu. Apalagi sisa waktu KKN kalian tinggal berapa hari lagi.
Nah, di sini ada 3 kamar dengan masing-masing kamar ada kasur lantainya. Dibagi-bagi aja per kamarnya ya. Oh, anjir, gak nyangka gue. Langit terdiam. Ia melihat Arzam, Arsian, dan Mamat memasuki kamar yang sama. Lalu ia tersenyum. Sepertinya mereka sudah berbaikan setelah insiden mengejutkan tadi. Gitu dong, baikan kan gue liatnya seneng. Ya, karena mereka udah pada bersatu, besok gue kerahkan lagi anak-anak desa buat bersih-bersih. Biar KKN kita cepat selesai dan gak diganggu lagi. Pagi itu, suasana di balai desa terasa sedikit berbeda. Tidak ada lagi obrolan tentang program kerja yang belum selesai atau kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Semua orang terlihat sibuk dengan persiapan masing-masing. Beberapa dari mereka mengemas barang-barang pribadi, sementara yang lain memastikan segala peralatan yang digunakan untuk KKN sudah kembali rapi. Ada yang melipat tenda, menyortir alat-alat yang sudah usang, dan ada juga yang membersihkan sudut-sudut balai desa yang sebelumnya dipenuhi dengan kegiatan mereka. Udah siap semua barangnya belum? Tanya Langit yang terlihat membawa tas ransel besar berisi peralatan KKN yang masih belum sempat digunakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Mamat yang sibuk memeriksa daftar barang yang harus dikembalikan ke desa, ia segera menanggapi. Mantap, gue udah beresin semuanya kok. Pasti ada yang lupa deh. Biasanya gini. Tenang aja Mat, gue juga udah ngecek beberapa kali. Semua barang kita pasti balik ke tempatnya kok. Aslan yang sedang sibuk dengan tas di pojok ruangan menoleh dan berkata, udah semua kok, tinggal nunggu Pak Tatang datang aja. Suasana terasa penuh dengan aktivitas, namun ada juga yang merasakan keheningan di dalam diri mereka. Karena ini adalah detik-detik terakhir mereka berada di desa yang telah menjadi rumah sementara selama hampir 2 bulan ini. Fabio yang sejak tadi tampak termenung menatap desa yang makin terlihat jauh akhirnya berbicara dengan suara pelan. Rasanya cepet banget ya waktu berlalu. Kadang gue masih gak percaya udah lama kita di sini. Iya sih, tapi gue juga ngerasa kalau kita udah bener-bener jadi satu sama tempat ini. Ini bakal jadi kenangan yang gak bakal bisa dilupain. Naulum memandang temannya dengan tatapan penuh makna, seolah ingin mengingatkan bahwa meski mereka akan meninggalkan tempat ini, mereka akan membawa kenangan yang tak terlupakan. Ya benar juga sih. Gue ngerasa kita benar-benar ngelakuin banyak hal bareng-bareng, dari yang susah sampai yang gampang. Kita bukan cuma sekedar tim KKN, tapi udah kayak keluarga. Asli guys, gue juga ngerasain hal yang sama. Ini bukan sekedar tugas. Kita udah bener-bener ngerasain hidup bareng-bareng di desa ini. Beberapa saat kemudian, Cassandra yang berjalan dengan langkah mantap mendekat dan mengajak mereka untuk berkumpul. Bro, mobilnya udah deket. Ayo siap-siap. Mamat, Arsya, dan Aslan berdiri mengikuti Cassandra menuju pintu keluar. Memulai langkah terakhir mereka di desa yang penuh kenangan itu, Langit yang masih berada beberapa langkah di belakang memperhatikan beberapa warga yang mendekat. Senyum mereka seakan memberi pesan tak terucapkan tentang perpisahan yang akan datang. Masing-masing dari mereka terlihat ingin mengucapkan sesuatu, meski tidak semua mampu mengekspresikan perasaan mereka. Terima kasih banyak ya, udah banyak bantu kami selama ini, kata Langit sedikit terharu. Suaranya hampir hilang terbawa angin. Wajahnya menunjukkan ketulusan meskipun ia tahu bahwa perpisahan ini akan menyisakan ruang kosong di hati setiap orang. Pak Tatang yang sejak awal selalu memberi dukungan dan perhatian menghampiri mereka dengan senyum ramah. Saya siap antar kalian. Kami semua yang ada di desa ini bakal kangen banget sama kalian. Pak Tatang, terima kasih banget atas segalanya. Kami gak bisa lupa bantuan dan kebaikan Pak Tatang sama warga desa, jawab Arzam dengan tulus sambil menepuk ringan punggung bapak itu.
Mereka saling bertukar pandang sejenak. Rasa haru menghangatkan hati masing-masing. Warga desa yang datang untuk mengucapkan selamat jalan, beberapa tampak menahan air mata. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Ada juga beberapa ibu-ibu yang datang dengan keranjang berisi oleh-oleh sebagai tanda terima kasih, memberikan mereka sentuhan kasih sayang yang lebih dalam. Jangan lupakan kami ya sayang, ucap Tante Diva, salah satu waria yang selalu membantu mereka selama KKN. Kami di sini akan selalu ingat bantuan kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi satu saat nanti. Aslan yang berdiri di dekat langit menambahkan dengan suara rendah, "Ya Tan, pasti kita akan selalu ingat desa ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kasih sayangnya." Mamat yang tidak bisa menahan perasaannya hanya bisa tertawa kecil mendekati beberapa warga desa yang lebih muda dan berkata, "Pokoknya kalau ada kesempatan kita pasti balik lagi. Desa ini udah jadi rumah kedua buat kita." "Betul, gue janji pasti balik. Sama kayak yang tadi, kita semua bakal datang lagi. Kapan-kapan kita ngopi bareng ya." "Ngopi? Gue belum pernah ngopi di sini. Harus coba satu hari nanti, bro." Akhirnya Pak Tatang yang sudah menunggu dengan mobil mengajak mereka semua untuk masuk. "Ayo cepat masuk, mobilnya udah siap. Kita harus segera berangkat sebelum terlalu siang, nanti bis kalian sudah pergi." Pak Tatang tersenyum hangat. Ia membuka pintu mobil dan mengarahkan mereka satu persatu untuk masuk. Dengan perlahan mereka mulai mengumpulkan barang-barang mereka dan memasukkannya ke dalam mobil. Beberapa warga desa ikut mengiringi mereka menggunakan sepeda motor, menyapa mereka dengan senyuman dan ucapan selamat jalan. Ada yang mengucapkan terima kasih dan semoga sukses. Ada juga yang hanya memberi anggukan sebagai tanda perpisahan. Masing-masing dari mereka merasa sedikit berat untuk berpisah. Namun ada kebanggaan dalam hati karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk desa ini. "Udah deh, santai aja. Ini kan cuma sementara. Kita semua pasti bakal ketemu lagi." Ia ingin menunjukkan bahwa meski ada perpisahan itu bukan akhir dari segalanya. Perpisahan ini hanya membuat mereka semakin menghargai setiap detik yang mereka habiskan bersama. Benar juga. Kadang perpisahan itu bikin kita lebih menghargai momen yang pernah ada. "Iya bro, gue juga nggak nyangka bisa ngelewatin waktu yang lama di sini bareng lu pada." Kak Jendra memandang teman-temannya dengan mata yang berbinar, menandakan kebersamaan yang telah terjalin erat selama ini. Hansen yang sebelumnya diam tiba-tiba berbicara. "Gue sih nggak nyangka banyak yang kita dapetin di sini. Dari kerja sama tim yang kadang ribut, kadang serius, sampai akhirnya kita bisa nyelesain semua proker." "Gak cuma itu, kita juga punya kenangan yang gak bakal terlupakan. Warga di sini baik-baik meskipun kadang ada kejadian aneh. Apalagi momen lu sama Tante Diva kan, Jam?" Mamat memandang Arzam yang langsung merespon dengan gelengan kepala dan senyum canggung. Semua orang yang ada di mobil pun tertawa, seolah-olah momen-momen kocak itu adalah cara mereka untuk mengusir rasa haru yang menyelip. Tawa itu mengiringi mereka di perjalanan meski perasaan haru perlahan mulai menyelimuti. Momen itu menjadi pengingat bahwa meski mereka akan berpisah, ikatan yang terbentuk akan selalu ada. Naulu menatap keluar jendela, melihat jalannya semakin jauh dari mereka. "Gue bakal kangen sama suasana ini. Tapi gue yakin kita semua bakal jadi lebih baik setelah ini." Ia merasa ada semacam perubahan dalam dirinya. Desa ini telah mengajarkan banyak hal. Dari hidup bersama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, hingga bagaimana mereka belajar untuk saling mendukung. Arsian yang duduk di samping Naulu, matanya mengarah pada kabut pagi yang perlahan menghilang di kejauhan. "Yoi, kita udah jadi keluarga selama sebulan ini. Gak ada yang bisa gantiin itu." Aslan yang duduk di samping jendela menambahkan, "Pasti. Kita semua bakal bawa kenangan ini selamanya. Desa ini udah jadi bagian dari hidup kita. Gue yakin kalau satu saat kita balik lagi ke sini,
semua yang terjadi bakal terasa lebih berarti. Ia memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, namun dalam hatinya ia tahu bahwa desa itu telah memberikan banyak pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Di luar, suasana desa yang mereka tinggalkan semakin jauh. Jalan-jalan yang pernah mereka lewati bersama, rumah-rumah warga yang sudah seperti rumah kedua bagi mereka, semuanya terlihat semakin kecil. Namun meski mereka meninggalkan tempat itu, hati mereka tetap tinggal di sana. Saat bis mulai melaju, mereka menoleh terakhir kali ke arah desa yang sudah menjadi rumah kedua. Sekian. Dan terima kasih buat Bre Bros yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.